Park Ji-sung, The Destroyer. Pada tahun 2010 di babak 16 besar Liga Champions, Manchester United bertemu dengan AC Milan. Skuad Milan yang diisi pemain legenda seperti Ronaldinho, David Beckham, serta Andrea Pirlo tak berkutik di hadapan skuad Sir Alex. Di luar pertempuran dua tim besar bintang ini, ada satu nama yang tak disangka menjadi spotlight karena berhasil mematikan otak permainan. Lini tengah AC Milan yakni Andrea Pirlo, bukan Paul Scholes ataupun bukan Ferdinand yang berhasil menghancurkan permainan Milan. Tapi dia adalah Park Ji-sung, pria dari Korea yang dijuluki pemain dengan 3 paru-paru yang sengaja diberi misi khusus oleh Sir Alex Ferguson untuk menghentikan Andrea Pirlo dengan terus menempel Pirlo sepanjang pertandingan. Park Ji-sung mengikuti kemanapun Pirlo pergi dan taktik ini terbukti sukses besar. Pirlo bahkan mengatakan dalam biografinya bahwa Park Ji-sung adalah orang Korea pertama yang bertenaga nuklir. Bisa dibilang, Park Ji-sung adalah gelandang yang versatile, yang berarti bisa ditempatkan di berbagai posisi untuk mengisi lini tengah dan bermain sama bagusnya dimanapun dia diletakkan. Park Ji-sung memang dikenang bukan karena skill individu ataupun gol-gol spektakulernya, tapi dia adalah tipikal gelandang pekerja keras yang memiliki stamina yang luar biasa dedikasinya di lini tengah, membuat pekerjaan rekan setimnya menjadi lebih mudah. Lalu bagaimanakah Park Ji-sung menjadi orang Asia pertama yang bermain di final Liga Champions dan pernah menjadi kapten United? Kenapa dia dijuluki pemain dengan 3 paru-paru dan sehebat apakah sebenarnya Park Ji-sung? Simak kisahnya. Sebelum publik sepak bola mengenal Song Hyun, telah lebih dulu ada pesepak bola asal Korea yang bermain di level tertinggi Eropa. Dan Park Ji-sung berhasil merubah pandangan bahwa jika tim besar merekrut talenta Asia, maka itu hanya sebatas trik marketing untuk menguasai Gracia. Nama Park Ji-sung mulai menjadi pembicaraan para pemandu bakat sejak dia membela tim U23 Korea Selatan yang saat itu bermain di Olimpiade. Penampilan bagusnya bersama tim Olimpiade Korea inilah yang kemudian membawanya ke Liga Jepang. Dia bermain untuk klub divisi 2 Jepang, Kyoto Purple Sanga pada tahun di mana dia terbukti menjadi bagian kunci tim Kyoto untuk promosi ke divisi utama Liga Jepang. Penampilan apiknya bersama Kyoto inilah yang kemudian membuatnya dipanggil ke timnas Korea, yang juga saat itu menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2002 bersama dengan Jepang. Park Ji-sung bahkan mencetak gol kemenangan melawan Portugal untuk membawa Korea lolos dari fase grup dan bahkan melaju hingga ke babak semifinal, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh tim Panzer Jerman setelah 3 musim bermain di Liga Jepang bersama Kyoto. Park Ji-sung terbang ke Belanda untuk memulai petualangannya di Eropa bersama dengan PSV Eindhoven. Kepindahan pergi Sun Ke-in-heaven tak lepas dari campur tangan Guus Hiddink, mantan pelatihnya di timnas yang saat itu menjadi pelatih di PSV Eindhoven. Setelah menuntaskan tugasnya bersama timnas Korea, Guus Hiddink tahu betul kualitas yang dimiliki oleh Ji-sung dan memintanya untuk bergabung bersamanya di PSV. Awalnya kehidupan di Belanda cukup sulit bagi Sung. Ia harus berjuang dengan kebugarannya dan harus puas menjadi pemain lapis kedua di sana. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai beradaptasi dengan kondisi Liga Belanda, mulai memberikan kontribusi nyata bagi PSV. Kepergian bintang Arjen Robben semakin memberikan tempat baginya untuk unjuk gigi dan memudahkan pertumbuhannya di PSV. Sebelum Robben pergi, ia ditempatkan di winger tengah karena kemampuannya membaca permainan. Namun, karena terdapat kekosongan pada posisi winger, setelah Robben pergi, Park Ji-sung didorong untuk bermain di posisi winger. Ditempatkan di winger nyatanya tak mengurangi kemampuannya. Dia beradaptasi dengan baik pada peran barunya. Dan talentanya mulai dibicarakan banyak klub besar Eropa. Pada saat itu, di puncak karirnya di PSV adalah ketika ia membuka skor melawan AC Milan di semifinal Liga Champions 2004-2005 memang benar. Mereka tidak bisa mengalahkan Milan dalam pertandingan Wallace. Namun itu adalah pertandingan yang membuat namanya didengar oleh klub raksasa Eropa.
Pada musim itu Park Ji-sung bahkan termasuk di antara nominasi untuk penghargaan pemain depan terbaik UEFA. Dan di antara sekian banyak klub yang mengincar Park, salah satu klub yang paling ngotot untuk mendapatkannya adalah Manchester United. Sir Alex tengah membangun tim baru di Manchester United. Setelah pada musim itu mereka harus puas kehilangan gelar di Liga Inggris dari tim raksasa baru yakni Chelsea. Upaya pertama untuk membangun kembali tim tidak berhasil karena Erik dan Kleberson pergi setelah tak memberikan kontribusi yang maksimal. Kepergian Erik juga meninggalkan lubang di lini tengah, dan Park Ji-sung adalah jawaban ketika datang ke Old Trafford dengan bandrol 4 juta pound dan berkontribusi di Manchester United. Mereka menganggap pembelian Park Ji-sung hanya sebatas brand extension yang dilakukan oleh MU. Mereka mengira MU hanya menggunakan Park Ji-sung untuk kepentingan marketing guna mendapatkan pasar Asia. Namun, Park Ji-sung membuktikan bahwa mereka salah meragukan kemampuannya. Park dengan cepat mengambil hati penggemar United dan Ferguson dengan kemampuan bermain di atas lapangan dan larinya yang tak pernah lelah. Staminanya yang luar biasa itulah yang kemudian membuatnya dijuluki pemain dengan 3 paru-paru. Ketika dia mengenakan jersey dan menginjakkan kaki di lapangan, dia memberikan segalanya bagi timnya. Park Ji-sung adalah pemain serba bisa. Dia tak pernah mengeluh dimanapun dia diletakkan. Totalitasnya bahkan menjadi identitas dirinya di Manchester United. Andrea Pirlo pernah mengatakan bahwa Sir Alex Ferguson pernah menggunakan taktik anjing penjaga terhadap dirinya selama pertandingan antara Milan melawan Manchester United di Liga Champions tahun 2010. Sang maestro lini tengah Milan saat itu dijaga ketat oleh Park Ji-sung. Tugas Park hanya satu, tak peduli apapun yang terjadi. Fokus Park hanya pada Pirlo saja. Ferguson memerintahkan Park untuk melakukan Park terhadap Pirlo dalam segala kondisi, terutama ketika ia sedang menguasai bola, baik dengan kaki kanan yang merupakan kaki alaminya, maupun dengan kaki kiri sebuah taktik yang akhirnya terbukti sukses untuk mematikan. Kemanapun aku pergi, dia selalu membayangiku. Tangannya selalu ada di punggungku dan mencoba mengintimidasiku dengan sama sekali tidak peduli pada bola. Mereka seperti telah memprogramnya untuk menghentikanku dan pengabdiannya untuk tugas itu sangatlah hebat. Park mungkin tidak selalu menjadi starter untuk United, tetapi tak selalu bisa diandalkan ketika United menghadapi pertandingan penting. Sementara beberapa pesepak bola yang punya nama besar mungkin layu saat di bawah tekanan ketika menghadapi pertandingan besar. Beberapa penampilan terbaiknya datang dalam perjalanan United ke final Liga Champions tahun 2008-2009. Ketika ia bermain setiap menit di babak perempat final dan semifinal, Park bisa dibilang adalah man of the match di kedua leg saat MU menghancurkan mimpi Barcelona di semifinal. Saya dulu menganggapnya sebagai prajurit setia. Manajer Sir Alex akan memberikan instruksi yang tepat dan dia akan melaksanakan apapun tugas yang diberikan Sir Alex kepadanya, kata Paul Scholes kepada The Independent tentang perginya. Park Ji-sung juga memiliki reputasi yang bagus dalam urusan mencetak gol. Dia mencetak gol saat menghadapi AC Milan, Liverpool, dan Chelsea selama 7 tahun di outlet. Namun, Arsenal tampaknya adalah mangsa favoritnya. 5 dari 27 golnya untuk United tercipta saat melawan The Gunners pada tahun 2009. United sekali lagi berada di semifinal Liga Champions. 2 gol Ronaldo saat melawan Arsenal memang menjadi sorotan. Namun selain Ronaldo, Park Ji-sung juga pantas mendapatkan pujian setelah mencetak gol pembuka United di leg kedua. Ia juga menjadi kreator dari gol ketiga United. Pemain asal Korea itu mulai bergerak memulai serangan. Pertahanan Arsenal lalu menemukan Rooney di sayap kiri dan kemudian membiarkan Ronaldo melakukan sisanya. Penampilannya itu pula lah yang kemudian membawanya ke Roma untuk bermain di final Liga Champions tahun 2009 menghadapi Barcelona. Meskipun pada tahun 2008 ia harus rela melewatkan kesempatan bermain di final, Sir Alex mengakui bahwa tak memainkannya di final melawan Chelsea
adalah satu kesalahan besarnya. Dan Sir Alex mengakui bahwa dia menyesali keputusannya itu. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan MUTV, Ferguson menjelaskan untuk memenangkan trofi Liga Champions itu. Fantastis, saat itu kami memiliki skuad yang bagus. Masalah saya di final 2008. Mungkin saya bahkan menyesalinya sampai hari ini. Park Ji-sung juga tidak pernah gagal dalam membuktikan sikap profesionalismenya. Bek Rio Ferdinand memuji rekan satu timnya selama musim 2008-2009. Dia mengatakan kepada The Guardian bahwa Park adalah pemain sejati. Dia adalah pemain top dalam urusan pergerakan tanpa bola. Ia salah satu yang terbaik saat memegang bola. Biasanya cerdas, dedikasinya sangat luar biasa. Dia menambahkan dimensi yang tidak dibawa pemain lain ke dalam tim. Dia sering diremehkan tapi kenyataannya dia selalu bisa membuktikan bahwa dia adalah pemain top. Park sering disebut sebagai kelinci Duracell karena tenaganya yang tak pernah habis. Yang jarang diapresiasi adalah gerakan dan kecerdasannya. Sayangnya, dalam beberapa musim terakhirnya di outfield, sang gelandang semakin menua dan sering mengalami cedera. Tentunya, itu juga mengurangi jam bermainnya. Total selama 7 musim ia berhasil mempersembahkan 11 trofi untuk United. Termasuk 4 trofi Premier League dan 1 trofi Champions League. Queen Park Rangers pun kemudian meminangnya. 25 penampilan dilakoni oleh Park Ji-sung selama bermain di Loftus Road Stadium. Namun The Hoops terpaksa terdegradasi pada musim Ji-sung bermain. Musim yang buruk bersama QPR diakhirinya dengan hengkang sebagai pemimpin. Zaman ke klub lamanya PSV Eindhoven, 2 gol berhasil ia sarangkan selama di Infoved dalam 27 penampilan. Park Ji-sung sendiri pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2014 setelah meninggalkan profesinya sebagai pesepak bola. Park ternyata tak kembali ke tanah kelahirannya Korea Selatan. Dia memilih menetap di Inggris dan memiliki rumah di kota London. Park punya alasan kenapa dia menetap di Inggris. Alasannya adalah karena dirinya merasa lebih leluasa untuk beraktivitas bersama keluarganya di London. Park sadar jika tinggal di Korea Selatan akan terus mendapatkan sorotan publik dan menyulitkan kehidupannya sebagai orang biasa di Korea Selatan. Saya tidak bisa melakukan segala hal yang saya mau, tapi di sini saya bisa berjalan kaki kemana saja saya mau. Saya tidak terlalu terkenal di sini, dan saya suka. Ucap Park Ji-sung seperti dikutip dari Bold. Itulah tadi sekilas tentang pria Korea yang dijuluki manusia dengan 3 paru-paru, Park Ji-sung.